Selamat pagi untuk Bu Lingga dan teman-teman semua. Pada hari ini kami dari kelompok 9 akan membawakan presentasi yang berjudul Problematika Komunikasi Mahasiswa dan Dosen di Lingkungan Universitas. Anggota kelompok kami adalah Alida Cinta Lestari, Kalista Penara Mampuk, dan Rio Dwi Oktavianto. Komunikasi adalah proses dinamis yang memungkinkan kita untuk saling memahami. Komunikasi merupakan alat penting untuk menjalin hubungan sosial karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung dan berinteraksi. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi menjadi esensial sebagai sarana bertukar pesan dan melakukan interaksi antara individu. Komunikasi memegang peran kunci dalam membentuk dan memelihara hubungan sosial yang sehat. Komunikasi yang jelas dan efektif membantu membangun hubungan yang kuat dan bermakna, menciptakan rasa saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama. Kemampuan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kebutuhan dengan baik mempermudah penyelesaian masalah secara memuaskan bagi semua pihak. Komunikasi yang efektif juga memerlukan keterampilan mendengarkan aktif yang membantu memahami perspektif orang lain dan menemukan titik temu. Rumusan masalahnya yang pertama adalah apa penyebab dari problematika komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Yang kedua, apakah problematika tersebut dapat menimbulkan perpecahan antara mahasiswa dan dosen. Yang ketiga, apakah dampak problematika komunikasi di lingkungan akademik universitas. Dan yang keempat, bagaimana cara mengatasi problematika tersebut. Pembahasan yang pertama, apa penyebab problematika komunikasi antara mahasiswa dan dosen? Mahasiswa sering mengalami konflik dan hambatan dengan dosen karena perbedaan usia dan pola pikir. Hambatan ini muncul dari kurangnya komunikasi dan ketidakpahaman dalam tugas. Contohnya, saat mengajukan judul skripsi, mahasiswa sering menghadapi kesulitan. Komunikasi di media sosial juga menambah masalah baru, karena dosen kadang menggunakan bahasa yang tidak jelas atau terlalu kompleks, membuat mahasiswa bingung ataupun sebaliknya. Apakah problematika komunikasi yang dapat menimbulkan perpecahan antara mahasiswa dan dosen? Kurangnya kesesuaian antara harapan dan realitas dalam komunikasi antara mahasiswa dan dosen sering menyebabkan konflik, terutama karena ketidakjelasan dalam penyampaian informasi dan kurangnya keterlibatan mahasiswa. Perbedaan persepsi terhadap feedback juga memicu ketegangan, diperburuk oleh faktor eksternal seperti perbedaan budaya dan latar belakang sosial ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, penting meningkatkan keterampilan komunikasi, memfasilitasi dialog terbuka, dan mempromosikan pemahaman lintas budaya untuk menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan kolaboratif. Pembahasan yang ketiga yaitu apa dampak problematika komunikasi di lingkungan akademik universitas. Kegagalan komunikasi antara mahasiswa dan dosen berdampak serius pada perkuliahan. Dampak tersebut mencakup sisi akademik seperti kesulitan dalam memahami materi dan sisi emosional seperti perasaan frustasi dan tidak dihargai. Berikut adalah uraian dampak-dampak problematika komunikasi yang dialami mahasiswa dan dosen di lingkungan akademik universitas. Yang pertama, dampak secara akademik. Contohnya, kelas tiba-tiba dibatalkan sehingga mengalami dampak emosional seperti sakit hati. Kedua, dampak secara akademisnya, perkuliahan dimulai tidak sesuai jadwal, maka muncul dampak secara emosionalnya seperti perasaan tidak nyaman. Ketiga, perkuliahan tidak kondusif sehingga pembelajaran tidak menarik, maka muncul dampak secara emosionalnya yaitu emosi. Keempat, salah jadwal perkuliahan, maka muncul dampak emosionalnya seperti merasa jengkel karena tidak dapat nilai. Yang kelima, salah tempat perkuliahan, maka muncul dampak emosionalnya seperti kurangnya feedback. Keenam, terlambat memberikan nilai, maka muncul dampak emosionalnya seperti penggunaan emotikon berkali-kali, terkesan tidak sopan. Oke, jadi ada 3 cara untuk mengatasi problematika komunikasi. Yang pertama, berdiskusi langsung dengan dosen untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang materi pembelajaran dan mengatasi kesalahpahaman. Yang kedua, membangun keyakinan pada kemampuan diri sendiri serta mengidentifikasi kekuatan dan strategi untuk mengatasi hambatan. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing sebagai sumber pengetahuan dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir serta mendapatkan arahan yang dibutuhkan. Nah, dari pembahasan masalah ini, dapat disimpulkan bahwa problematika komunikasi antara mahasiswa dan dosen di lingkungan akademik universitas dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi, dan miskomunikasi. Dampaknya meliputi perpecahan antara keduanya yang ditandai dengan ketidaksesuaian harapan dan realitas, perbedaan persepsi, dan faktor-faktor eksternal seperti perbedaan budaya. Meskipun dampaknya tidak terlalu besar,
tetapi mempengaruhi kualitas perkuliahan dan hubungan emosional. Langkah-langkah penyelesaiannya termasuk berdiskusi langsung dengan dosen, membangun keyakinan diri, dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing dengan harapan supaya mencapai kerjasama yang efektif untuk tujuan akademik yang sama. Lalu, adapun saran untuk mengatasi problematika komunikasi antara mahasiswa dan dosen meliputi meningkatkan keterampilan komunikasi dengan secara efektif, memperhatikan cara menyampaikan pesan secara jelas, dan menjadi pendengar yang baik. Mahasiswa perlu membangun keyakinan pada kemampuan diri mereka melalui refleksi diri dan pengenalan kekuatan serta kelemahan pribadi. Sementara, ketika menghadapi kesulitan, disarankan untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan.